Misalkan kita memiliki sebuah lingkaran dengan memiliki pusat di titik O. Nah, kemudian misalkan kita punya sebuah garis, kita namakan dia garis G, di mana garis G ini menyinggung lingkaran di sini. Nah, kemudian kita gambarkan garis lain, kita namakan garis H, di mana dia menyinggung lingkaran ini juga, dan dia berpotongan dengan garis G. Jadi ini garis H dan garis G berpotongan di sini. Nah, titik potong ini kita namakan dia titik A. Kemudian garis singgung garis G dengan lingkaran kita namakan dia B. Sedangkan garis titik singgung garis H dengan lingkaran kita namakan dia titik C. Nah, sekarang kita pengen tahu apa hubungan antara garis AB dengan garis AC. Nah, kalau kita coba hubungkan kedua garis tersebut dengan lingkaran, dari titik B ke O, kita bisa tarik garis. Dan dari titik C kita juga bisa tarik garis ke titik O. Nah, di sini kita dapatkan dua garis BO dan CO yang panjangnya sama. Kenapa sama? Karena kedua garis tersebut merupakan jari-jari dari lingkaran gitu. Maka panjangnya pasti sama. Nah, kemudian dari titik O ke titik A, kita bisa tarik garis juga. Menjadi seperti ini. Nah, otomatis akan terbentuk dua buah segitiga. Segitiga ABO dan segitiga ACO. Nah, kemudian karena ini merupakan garis singgung pada lingkaran, maka antara garis BO dengan garis G ini itu membentuk sudut siku-siku di titik B. Begitu juga di titik C di sini untuk segitiga ACO. Nah, maka kita dapatkan di sini dua buah segitiga siku-siku ABO dan ACO. Yang keduanya berhimpit pada garis AO, di mana AO itu adalah hipotenusanya. Nah, jadi di sini kita dapatkan kedua segitiga tersebut memiliki garis yang sama sebagai hipotenusa di AO. Kemudian tadi kita juga dapatkan fakta bahwa garis BO sama dengan garis CO sebagai jari-jari dari lingkaran. Nah, karena kedua segitiga tersebut memiliki panjang hipotenusa yang sama dan salah satu sisi yang mengapit sudut siku-siku yang sama juga panjangnya, maka otomatis panjang AB dan AC di sini itu panjangnya sama juga. Maka kita bisa simpulkan dari sini bahwa panjang AB itu sama dengan panjang AC gitu. Jadi, kesimpulannya di sini adalah kalau kita memiliki dua buah garis yang berbeda, yang saling berpotongan, dan keduanya saling bersinggungan pada lingkaran, maka segmen garis dari titik potong ke titik singgung, itu keduanya panjangnya itu sama. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Sekarang kita coba contoh yang lebih kompleks. Misalkan kita memiliki sebuah lingkaran. Kemudian, sekarang kita coba gambarkan segi 4 sembarang yang sisi-sisinya itu bersinggungan pada lingkaran. Jadi, karena dia sembarang, jadi bebas, nggak harus persegi. Kita bisa buat seperti ini. Ini bersinggungan di bawah. Lalu ini dia ke atas. Lalu dia ke sini. Lalu satu lagi dia ke bawah. Nah, kita dapatkan di sini ada sebuah segi 4 sembarang yang sisi-sisinya bersinggungan pada lingkaran. Nah, kita namain di sini titik potong yang pertama, kita namain dia titik A.
Titik potong yang kedua di sini kita namakan titik B. Titik potong yang ketiga kita namakan titik C. Dan titik potong keempat kita namakan titik D. Nah, selain ada titik potong antara kedua buah garis, ada juga 4 buah titik singgung pada lingkaran. Nah, untuk titik singgung ini kita namakan dia titik P. Yang di sini kita namakan dia titik Q. Yang di bawah kita namakan titik R. Lalu yang terakhir kita namakan dia titik S. Nah, seperti kesimpulan yang tadi kita dapat, kalau ada dua buah garis yang saling berpotongan dan kedua garis tersebut bersinggungan pada lingkaran, maka segmen garis dari titik potong ke titik singgung itu panjangnya sama gitu. Maka untuk di sini panjang AP itu sama dengan panjang AS. Kemudian panjang BP sama dengan panjang BQ. Panjang CQ sama dengan panjang CR, dan panjang DR sama dengan panjang DS gitu. Dan keempatnya nggak harus sama gitu, tapi sudah bisa dipastikan bahwa untuk keempat persamaan ini panjangnya sama semua gitu. Nah, kita namain dia di sini misalkan untuk AP dan AS kita namain panjangnya W, di sini W, di sini W. Lalu untuk BP dan BQ kita namain dia X. Untuk CQ dan CR kita namain dia Y. Dan untuk DR dan DS kita namain dia Z. Nah, sekarang kita coba pengen cari tahu berapa sih panjang sisi-sisi ini, AB atau CD ini, yang saling berseberangan. Kita coba jumlahin dia. Jadi sekarang kita coba ambil sisi AB dan sisi seberangnya yaitu sisi CD. Dan kita coba jumlahkan dia dan kita hitung dia dalam bentuk variabel-variabel yang tadi udah kita tulis. Nah, jadi kita mau hitung berapa sih panjang AB dijumlahkan dengan panjang CD. Nah, AB itu kan tadi dia bisa diubah atau bisa dipecah menjadi dua buah sisi yang berbeda, yaitu AP dan BP. Jadi sini kita bisa pecah dia jadi AP tambah BP. Begitu pula dengan CD yang bisa kita pecah jadi CR dan RD. Nah, kemudian masing-masing sisi ini kan udah memiliki panjang yang tadi udah kita tulis. Untuk AP panjangnya adalah W. Untuk BP panjangnya adalah X. Untuk CR panjangnya adalah Y. Dan untuk DR panjangnya adalah Z. Jadi kita dapatkan ternyata panjang AB tambah CD adalah W tambah X tambah Y tambah Z. Nah, dengan memanfaatkan sifat komutatif dalam penjumlahan, ini bisa kita tulis ulang sebagai X tambah Y tambah W tambah Z. Nah, kemudian untuk masing-masing panjang ini kan dia tidak dimiliki oleh satu sisi aja, melainkan sepasang sisi. Contoh untuk X tadi dia tidak hanya dimiliki oleh AP, tapi juga dimiliki oleh AS. Nah, sekarang kita untuk X ini BP tadi, namun dia juga bisa untuk BQ. Nah, sekarang kita coba kembalikan dia lagi dalam sisi, namun untuk sisi yang berbeda dengan tadi yang kita tulis. Nah, maka untuk X, sisi yang bersangkutan adalah BQ. Maka ini bisa kita tulis sebagai BQ. Sedangkan untuk Y, sini adalah sisi CQ. Nah, untuk W di sini tadi kita pakai AP, sekarang kita pakai AS. Dan yang terakhir, sisi Z tadi kita pakai DR, sekarang kita pakai DS. Nah, sekarang BQ dan CQ itu kan dia sebenarnya dua segmen garis dalam satu segmen garis yang lebih utuh kan, yaitu garis BC. Maka BQ tambah CQ bisa kita tulis ulang sebagai BC. Nah, sama juga dengan AS tambah DS yang dia kalau kita jumlahin
menjadi satu buah segmen garis yang lebih utuh, yaitu AD. Maka ini bisa kita tulis sebagai AD. Nah, maka di sini kita dapatkan sebuah persamaan AB tambah CD panjangnya sama dengan BC tambah AD gitu. Nah, ini kita tulis tadi bahwa panjang AB tambah panjang CD sama dengan panjang BC tambah panjang AD. Jadi, sepasang sisi yang saling berseberangan, penjumlahan panjang sisinya sama dengan sepasang sisi yang saling berseberangan yang lain gitu. Jadi ini kan AB itu yang atas dan CD yang bawah. Atas bawah, kalau kita jumlahin, panjangnya sama dengan sisi yang kiri dan yang kanan kalau kita jumlahin gitu. Nah, persamaan ini dengan kasus yang tadi udah kita gambarin, itu dinamakan sebagai teorema Pitot. Gitu.